Ada beberapa pertandingan di Liga Inggris pekan ini yang menurutku cukup menarik untuk kita bahas, dan nanti aku akan buat pertandingan MU versus Liverpool sendiri, yaitu ini kita akan membahas pertandingan antara Arsenal, City dan juga Chelsea yang menurutku menarik secara taktikal dan ada hal-hal yang harus kita bahas, yaitu yang pertama itu Arsenal lawan Bournemouth gitu loh. Arsenal ya bisa dibilang sekarang lagi dapat anginnya, lagi dapat angin segar kayak gitu. Anginnya memang lagi ke Arsenal, yang mana keberuntungan itu selalu memihak ke mereka gitu loh. Kalau kita lihat dari match ini gitu, setelah kick off mereka kan langsung kebobolan gitu loh. Setelah kalau kita lihat golnya, ya gol itu memang kalau aku bilang udah direncanakan sama Bournemouth gitu loh. Kenapa sudah direncanakan? Karena sebagai shock efek bahwasanya ketika pertandingan baru mulai malah terjadi gol kayak gitu. Artinya ini kan sebuah shock terapi bagi Arsenal dan Arteta kayak gitu ya. Setelah itu ya Arsenal tetap pada permainannya, tetap mengurung Bournemouth, Arteta tetap menginstruksikan kepada pemainnya untuk ngepres, untuk megang bola, untuk menguasai pertandingan gitu loh. Yang mana Odegaard sebagai pemain kunci di lini tengah untuk mengalirkan bola kayak gitu. Nah, peran dari Odegaard ini menurutku sangat penting di Arsenal musim ini. Mungkin kalau aku bilang pemain terbaiknya Arsenal musim ini adalah Odegaard gitu. Dengan passing, dengan dribbling, dengan crossing dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, setelah Arsenal mengurung bla 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 bla, terjadilah gol kedua di babak kedua kayak gitu melalui tendangan pojok, yang mana Partey ya kalau nggak salah, Partey itu tidak bisa menjaga pemain dari Bournemouth gitu. Ya terjadi gol kedua kayak gitu. Gol kedua itu kan bisa dibilang ya golnya tendangan pojok atau tendangan corner, itu tendangan yang ya biasa terjadi kalau udah kayak gitu loh. Golnya itu juga bukan gol yang sudah direncanakan, tapi memang lagi Bournemouth memang lagi di atas angin. Ya udah 2-0 lagi di atas angin, yang mana Arsenal kayak gitu. Yang anehnya dari Arsenal itu adalah ketika mereka ketinggalan, mereka tidak seperti Arsenal yang kita kenal main kombinasi dari bawah. Mereka lebih banyak crossing. Nggak tahu apakah memang itu instruksi dari Arteta atau memang Arsenal memang lagi buntu aja kayak gitu loh. Nah, karena udah lagi buntu, ada corner dari sebelah kiri pertahanan Bournemouth dari Odegaard. Setelah Odegaard kasih, bola rebound diambil oleh Smith Rowe sundul, dan di ujung gawang itu ada si Thomas Partey kayak gitu. Ya, ibaratnya si Smith Rowe ya asal-asalin aja, asal kasih bola aja kayak gitu. Yang penting siapa tahu ada orang di sana, dan kebetulan di situ ada Partey kayak gitu. Dan itu gol 2-1. Nah, pada saat 2-1 pertandingan menjadi seru kayak gitu. Dalam artian pertandingan menjadi seru, artinya Arsenal lebih gencar untuk menyerang kayak gitu ya. Banyak klaim handsball, menurutku memang nggak handsball, karena ya gimana, tangannya itu berada di badan, ataupun handsball itu bukan yang disengaja, yang bola yang mengenai, bukan tangan yang mengenai ya, kayak gitulah kira-kira. Setelah begitu ya semangat pemain Arsenal itu naik. Setelah 2-1 semangat pemain Arsenal itu naik, dan ya memang kalau aku bilang ya tinggal tunggu gol aja dengan cara bermainnya Arsenal ataupun Bournemouth, itu tinggal nunggu gol kedua Arsenal aja kayak gitu. Dan terjadilah gol Ben White dari asisnya si Nelson gitu loh, dan itu masuk jauh masuknya. Kalau dilihat dari goal line teknologi memang masuk jauh kayak gitu. Gol fix dan Arsenal layak untuk mendapatkan gol itu gitu. Nah, setelah 2-2 pertandingan menjadi, kalau aku bilang ya menjadi satu arah lah, bisa dibilang. Arsenal sangat menguasai permainan, sangat mendikte Bournemouth. Bournemouth memang nggak layak main di Liga Inggris gitu, layak main di divisi utamanya sih inilah, di Premiership ya namanya, di Premiership gitu. Nggak layak bermain di Premier League menurutku, dengan kualitas passing, kualitas crossing, kualitas dribbling pemainnya. Menurutku nggak layak main di Premier League sih gitu. Nah, tambahan waktu sekitar 7 menit, dan gol yang ditunggu itu datang dari gol Reece Nelson dari luar kotak penalti, dan bang, gol gitu ya. Itulah kalau memang tim itu memang mau juara, ada aja keberuntungannya kayak gitu ya. Dan Arsenal dapetin itu gitu.
Oke, laga selanjutnya itu ada antara City melawan Newcastle. Nah, ini setelah kemarin gue bilang Haaland harus dicadangkan gitu loh, dan kembali bahwasanya Haaland membuktikan bahwasanya dia gini. Pep bilang juga bahwasanya Haaland itu bukan Messi. Haaland membutuhkan tim untuk mencetak gol, sedangkan Messi ya kasarnya nggak membutuhkan tim, nggak membutuhkan tim untuk mencetak gol. Dia bisa dribbling sendiri, dia bisa shooting sendiri gitu. Artinya pemain ini lengkap, dia bisa dribbling, bisa shooting sendiri kayak gitu ya, kasarnya kayak gitu. Kalau Haaland enggak, dia butuh umpan dari teman-temannya untuk mencetak gol. Dan kemarin dia memang tidak mencetak gol, tapi kalau dilihat dari gol kedua, si gol Bernardo itu pernalan besar kayak gitu loh, besar sekali gitu. Dan karena Bernardo umpan ke Haaland ke Bernardo kembali 1-2 ya kalau nggak salah, enggak Grealish ke Haaland ke Bernardo, dan itu bang gol. Dan itu golnya bagus, itu gol itu sebenarnya gol Erik ten Hag sih sebenarnya kayak gitu, kombinasi kecil di kotak penalti kayak gitu, dan itu layak gol gitu. Ya inilah kembali aku bilang striker itu nggak harus cetak gol, walaupun memang striker tujuan utama itu cetak gol gitu, membantu proses gol itu tujuan kedua dia. Tujuan pertama itu adalah untuk mencetak gol karena dia sebagai ujung tombak kayak gitu. Nah, kalau kita lihat gol pertamanya Foden itu kan kelas sekali, kelas dunia. Dia melewati hampir 3-4 pemain, dia lewati, dia dribbling dari kanan masuk ke dalam dan bang gol, dan itu layak sangat. Itu mungkin goal of the week mungkin ya, atau goal of the month mungkin. Itu keren, dia dribbling masuk terus dia bang gol kayak gitu. Nah, dribbling kayak gitu yang di sepak bola modern, dribbling kayak gitu yang diperbolehkan, bukan dribbling dari tengah ke depan, no, tapi dribbling dari sayap untuk shooting kayak gitu. Itu yang diperbolehkan dalam permainan sepak bola gitu, bukan dribbling kayak Kovacic. Kovacic kan sering dribbling nggak jelas kayak gitu. Oke, itu City. Yang terakhir pertandingan yang bisa aku bilang aku pantau adalah Chelsea gitu loh. Chelsea setelah membeli banyak pemain, setelah membeli seabrek-abreknya pemain, akhirnya meraih kemenangan melawan Leeds. Itu pun juga ya bisa dibilang gol yang bukan dari set play, tapi ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan kayak gitu. Yang pertama itu ada Chelsea itu tidak memiliki seorang finisher gitu. Di bangku cadangan itu ada Aubameyang, tapi aku nggak tahu kenapa Potter lebih memilih Havertz untuk di depan ketimbang Aubameyang. Mungkin lebih ke selera atau mungkin lebih ke attitude gitu. Tapi ya bisa dilihat dari peluang Havertz bahwasanya pemain ini bukan pemain yang goal getter yang bisa cetak gol tiap minggu. Enggak, ini pemain lebih kepada pemain ya bisa dibilang pemain kedua yang bisa cetak gol ya, kayak gitulah kasarnya kayak gitu. Peluang itu sudah di depan gawang yang seharusnya dia passing ke Chilwell, tapi dia malah shooting ya. Kembali lagi ego seorang striker kayak gitu ya, nggak masalah juga kayak gitu. Selagi menang everybody happy kayak gitu. Nah, selanjutnya itu setelah beberapa Chelsea tetap mengurung, Leeds juga nggak layak ya menurutku. Leeds ini tim yang passing aja nggak bisa kayak gitu ya, kasarnya kayak gitulah. Nggak sama sekali nggak memberikan perlawanan kayak gitu. Kalaupun dapat ya peluang-peluang yang counter attack kayak gitu, menurutku ya nggak layak main di Premier League sih menurutku. Setelah itu ya Chelsea yang otomatis menguasai permainan, tapi kembali lagi mereka nggak bisa finishing kayak gitu. Terbukti juga peluang dari Felix kayak gitu, umpan dari Sterling, dia shooting dan kena gawang. Memang anginnya lagi nggak dapat aja gitu, anginnya lagi nggak dapat ya. Peluang kayak gitu ya biasanya Felix ya pasti gol ya, tapi kemarin malam itu nggak gol. Karena apa ya, mungkin keberuntungannya aja kayak gitu. Dan golnya Fofana di menit berapa dari corner kick ya, itu bisa dibilang gol hadiah lah dari Tuhan kayak gitu. Karena ya gol itu kan bukan gol yang direncanakan, but you still win the game gitu ya, nggak masalah untuk membangkitkan semangat gitu. Aku cuma mau lihat bahwasanya gimana nih Chelsea di bawah Potter dengan pemain seabrek-abrek yang aku yakin itu bukan keinginan dia. Nah, bagaimana Potter bisa mengelola tim ini gitu, yang mana di musim depan mungkin mereka nggak bisa beli pemain lagi, terganjal oleh financial fair play kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan review pertandingan Premier League kayak gitu. Oke, terima kasih. Dah, ciao.